Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya? Kali ini kita akan mempelajari materi tentang jual beli. Apakah yang dinamakan dengan jual beli? Menurut bahasa, jual beli berarti tukar-menukar sesuatu dengan sesuatu. Sedangkan menurut istilah, jual beli adalah suatu transaksi tukar-menukar barang atau harta yang mengakibatkan pemindahan hak milik sesuai dengan syarat dan rukun tertentu. Lalu, apakah landasan hukum dilaksanakannya jual beli? Landasan hukum dilaksanakannya jual beli dijelaskan dalam Quran Surat An-Nisa ayat 29 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batili illa an takuna tijaratan an taradim minkum wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahima. Artinya, hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 29. Selain itu disebutkan pula dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ahallallahul bai'a wa harramar riba, yang artinya padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran Surat Al-Baqarah ayat 275. Maka dapat diketahui bahwa sesungguhnya agama Islam memperbolehkan adanya jual beli. Bahkan para ulama juga telah sepakat bahwa jual beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya tanpa bantuan orang lain. Rukun jual beli ada 3. Yang pertama yaitu akid atau pihak yang bertransaksi. Yang kedua yaitu ma'qud alaih, yaitu barang yang diperjualbelikan. Dan yang ketiga yaitu sighah ijab kabul, yaitu ucapan serah terima dari penjual dan pembeli. Syarat bagi penjual dan pembeli atau akid yang pertama yaitu berakal. Adapun bagi orang gila maka tidak sah baginya dalam melaksanakan jual beli. Yang kedua yaitu atas kehendak sendiri dan bukan karena paksaan. Yang ketiga yaitu tidak mubazir atau pemboros. Dan yang keempat yaitu baligh atau dewasa. Adapun bagi anak kecil yang melaksanakan jual beli secara kecil-kecilan maka dianggap sah jual belinya. Berikutnya yaitu syarat barang yang diperjualbelikan. Yang pertama yaitu suci. Adapun barang yang najis tidak sah untuk dijual dan tidak boleh dijadikan uang untuk dibelikan. Dan yang kedua yaitu bermanfaat. Adapun barang yang tidak ada manfaatnya maka tidak boleh untuk diperjualbelikan. Yang ketiga yaitu barang tersebut dapat diserahkan secara langsung kepada pembelinya. Tetapi seperti ikan yang masih di dalam laut atau barang rampasan yang masih berada di tangan yang merampasnya atau barang yang sedang dijaminkan itu tidak boleh untuk diperjualbelikan. Dan yang keempat yaitu barang tersebut merupakan kepunyaan si penjual.
Adapun kepunyaan yang diwakilinya atau kepunyaan yang mengusahakan. Lalu yang kelima yaitu barang tersebut diketahui oleh si penjual dan si pembeli, zat, bentuk, kadar ukuran dan sifat-sifatnya jelas sehingga di antara keduanya tidak akan terjadi kecoh mengecoh. Berikutnya yaitu syarat ijab kabul. Ijab kabul dapat dilakukan dengan kata-kata penyerahan dan penerimaan atau dapat juga berbentuk tulisan seperti faktur, kwitansi atau nota dan lain sebagainya. Ijab adalah perkataan si penjual, seperti saya jual barang ini sekian. Sedangkan kabul adalah ucapan si pembeli. Contohnya seperti saya terima dengan harga sekian. Tetapi menurut ulama yang mewajibkan lafaz itu wajib memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, keadaan ijab dan kabul harus saling berhubungan. Dan yang kedua yaitu makna keduanya hendaklah mufakat meskipun lafaz keduanya berlainan. Yang ketiga, keduanya tidak disangkutkan dengan urusan lain. Dan yang keempat, tidak berwaktu, sebab jual beli berwaktu seperti sebulan atau setahun tidak sah. Berikutnya yaitu jual beli yang dilarang. Yang pertama yaitu jual beli dengan sistem ijon. Hal ini dilarang lantaran barang yang akan dibeli masih samar. Yang kedua yaitu jual beli anak binatang ternak yang masih dalam kandungan. Hal ini dilarang karena barangnya belum ada dan tidak tampak juga. Yang ketiga yaitu jual beli sperma hewan. Contohnya seperti mengawinkan seekor domba jantan dengan betina agar dapat memperoleh keturunan. Yang keempat yaitu jual beli barang yang belum dimiliki. Artinya, jangan menjual sesuatu yang baru saja dibeli, melainkan harus menerima barang tersebut atau memegang barang tersebut terlebih dahulu. Yang terakhir yaitu jual beli yang sah tapi terlarang. Yang pertama, jual beli pada waktu khutbah atau salat Jumat bagi laki-laki. Yang kedua, jual beli dengan niat untuk ditimbun saat masyarakat membutuhkan. Yang ketiga, jual beli yang tidak mengetahui harga pasar. Yang keempat, jual beli yang masih dalam tawaran orang lain. Dan yang kelima, jual beli untuk kemaksiatan. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.